Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai analisis guncangan permintaan dan penawaran agregat, di mana ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Moneter 2 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SEME. Di sini kami akan mengangkat kasus Jiwasraya dan juga kenaikan harga komoditas global. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus tersebut. Yang pertama ada kasus kenaikan harga komoditas global tahun 2022. Jadi, kasus kenaikan harga komoditas global pada tahun 2022 ini dimulai ketika terjadi gangguan pasokan dan peningkatan permintaan di pasar komoditas. Konflik Rusia dan Ukraina ini mengganggu pasokan energi, terutama minyak dan gas, serta bahan pangan seperti gandum. Sementara itu, pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 itu meningkatkan permintaan terhadap komoditas global. Jadi harga minyak, gas, dan bahan pangan lainnya itu melonjak. Dan negara-negara penghasil komoditas itu mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan. Alhasil, dampaknya harga-harga barang dan jasa mengalami tekanan inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena kenaikan di biaya produksi yang dipicu oleh harga komoditas yang lebih tinggi. Saya di next slide. Oke, selanjutnya analisis sebagai guncangan permintaan agregat positif. Jadi kenaikan harga komoditas global ini dapat digolongkan sebagai guncangan permintaan agregat positif karena meningkatkan pendapatan negara-negara penghasil komoditas. Jadi dengan meningkatnya pendapatan tersebut, konsumsi rumah tangga dan investasi domestik juga akan meningkat, yang mendorong permintaan agregat di pasar domestik. Jadi hal ini menyebabkan kurva agregat demand bergeser ke kanan. Akibatnya, output nasional atau PDB itu akan meningkat, dan ada potensi tekanan inflasi karena permintaan yang lebih tinggi. Tetapi guncangan ini bersifat positif karena lebih banyak barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat, yang mendukung pertumbuhan ekonomi meski ada resiko inflasi. Bisa di next slide. Selanjutnya itu ada kurva guncangan permintaan negatif. Bisa dilihat pada gambar ini menunjukkan perekonomian pada awalnya itu berada di titik satu, yaitu keseimbangan jangka panjang di mana kurva permintaan agregat awal AD1 itu berpotongan dengan kurva penawaran agregat jangka pendek. AS1 AD1 di YP eh maaf berpotongan dengan kurva penawaran agregat jangka pendek AS1 di YP atau Y potensial dan tingkat inflasi sebesar V1. Pada kasus kenaikan harga komoditas global 2022 yang menyebabkan kenaikan pendapatan konsumsi rumah tangga dan investasi domestik ini menciptakan guncangan permintaan positif yang menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, yaitu AD2 atau titik 2, dan akibatnya inflasi naik lebih tinggi sebesar V2 dan output agregat juga naik sebesar Y. Perekonomian juga menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke atas, yaitu AS dari AS ke titik 2 dengan output agregat dan inflasi meningkat sebesar Y dan P2, inflasi 2. Tetapi perekonomian tidak akan tetap berada di titik 2 dalam jangka panjang karena output agregat senilai Y ini tadi itu berada di atas YP atau Y potensial sehingga ekspektasi inflasi itu akan naik dan kurva penawaran agregat jangka pendek pada akhirnya akan bergeser kembali ke AS3 yaitu di titik 3 ini. Perekonomian kembali ke seimbangan jangka panjangnya dengan output agregat sebesar YP dan tingkat inflasinya meningkat sebesar V3. Meskipun dampak awal jangka pendek pergeseran ke kanan untuk kurva permintaan agregat adalah kenaikan inflasi dan output agregat, dampak akhir jangka panjangnya adalah kenaikan inflasi saja karena output agregatnya ini kembali ke Y potensialnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kasus korupsi Jiwasraya, di mana kasus Jiwasraya ini bermula ketika PT Asuransi Jiwasraya sebelum perusahaan asuransi milik BUMN tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang jatuh tempo pada tahun 2019. Jiwasraya telah menempatkan dana investasi pada saham-saham beresiko tinggi yang nilainya jatuh drastis. Selain itu, ditemukan pula praktik korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 16,81 triliun rupiah. Sehingga akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi menurun drastis dan terjadi gangguan dalam industri keuangan. Selanjutnya yaitu ada analisis sebagai guncangan penawaran agregat negatif, di mana kasus ini bisa dikategorikan sebagai guncangan penawaran agregat negatif karena turunnya produktivitas sektor keuangan, karena perusahaan-perusahaan asuransi dan lembaga keuangan harus menghadapi regulasi dan pengawasan yang lebih ketat. Hal ini meningkatkan biaya kepatuhan dan mengurangi efisiensi operasional. Dampaknya adalah kurva agregat supply AS bergeser ke kiri, yang artinya output nasional turun dan harga-harga cenderung naik. Fenomena ini disebut juga sebagai stagflasi, yaitu inflasi yang terjadi bersama dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya mengenai kurvanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva dari guncangan penawaran negatif ini. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini menunjukkan bahwa guncangan penawaran negatif pada titik satu ini keseimbangan awal dengan output agregat sebesar YP atau sebesar output potensial dan inflasi sebesar P1. Nah, pada kasus korupsi Jiwasraya ini, karena turunnya produktivitas sektor keuangan, menyebabkan meningkatnya biaya kepatuhan dan mengurangi efisiensi operasional, dan pada akhirnya berdampak pada output nasional yang turun dan harga-harga yang cenderung naik. Nah, hal ini memicu pergeseran kurva penawaran agregat jangka pendek ke arah atas atau ke kiri dari AS1 ke AS2. Nah, dan perekonomian bergerak dari dan perekonomian bergerak ke titik dua. Nah, dengan output agregat turun sebesar Y dan tingkat inflasi naik sebesar P2. Dari penjelasan yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa analisis terhadap dua kasus ekonomi menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas tahun 2022 merupakan guncangan permintaan agregat positif karena meningkatkan pendapatan negara, penghasil, dan juga mendorong konsumsi dan investasi domestik, serta menyebabkan pergeseran kurva agregat demand, yaitu ke kanan, dan dampaknya meningkatkan output nasional dan tekanan inflasi. Selanjutnya, kasus Jiwasraya termasuk dalam guncangan penawaran agregat negatif karena mengurangi produktivitas sektor keuangan akibat regulasi yang lebih ketat dan juga penurunan kepercayaan masyarakat. Jadi hal ini menyebabkan kurva penawaran agregat supply ke kiri dan memicu penurunan output serta kenaikan harga atau yang dikenal sebagai stagflasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.